Selamat datang di T-Mystery, acara yang menceritakan kasus misteri horor di dunia. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan bawain info mengenai kasus yang lagi viral, yaitu kasus sate sianida dari wanita misterius Jogja. Sebelumnya aku ikut mendoakan semoga amal ibadahnya dari anaknya Pak Bandiman dapat diterima di sisinya. Amin. Kasus sianida terulang kembali. Kita diingatkan dengan kasus Jessica Mirna yang diduga meletakkan sianida di secangkir kopi. Aku tuh kadang nggak bisa mikir ya, gengs, kenapa kok ada orang yang sekejam ini melakukan pembunuhan berencana. Mungkin pada saat itu hatinya itu sudah dikuasai oleh syaiton, jin, atau dajjal. Jadi pikirannya itu nggak bisa jernih gitu. Mungkin ya. Sebelumnya aku bakal jelasin sedikit mengenai sianida itu apa. Racun sianida bisa didapatkan di dalam racun tikus. Jika sianida itu masuk ke dalam tubuh, maka sel-sel tubuh kita tidak dapat menggunakan oksigen. Akibatnya sel tubuh akan mati. Dalam jumlah kecil, sianida akan menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, pusing, gelisah, sesak napas, dan tubuh lemas. Dalam jumlah besar, sianida akan mengakibatkan turunnya denyut nadi hingga hilang kesadaran. Korban juga bisa kejang, kerusakan paru-paru, hingga gagal napas. Akhirnya akan meninggal dunia. Ngeri banget sumpah, gengs. Kronologinya begini, gengs. Pada waktu itu Pak Bandiman itu sedang beristirahat di sebuah masjid di lokasi Yogyakarta. Oh iya, profesi dari Pak Bandiman ini adalah seorang ojek online. Tiba-tiba ada wanita misterius yang meminta bantuan kepada Pak Bandiman untuk mengirimkan sebuah takjil tetapi tidak menggunakan aplikasi atau offline, gengs. Pelaku ini berdalih tidak memiliki aplikasi. Padahal sih kalau menurutku tinggal install sebentar aja sudah bisa ya. Kenapa kok ribet-ribet? Sebenarnya perusahaan dari ojek online ini tidak memperbolehkan transaksi di luar aplikasi karena transaksi tersebut di luar tanggung jawab perusahaan ojek online. Karena adanya pandemi, penghasilan dari Pak Bandiman ini turun, gengs. Jadi Pak Bandiman terpaksa menerima orderan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, gengs. Paket yang dikirim berupa takjil sate yang dikirimkan kepada Bapak Tommy, warga Kasihan, Bantul. Pada waktu itu Pak Bandiman sudah deal nih kepada si klien untuk biaya pengirimannya itu adalah 25.000. Tetapi si pelaku ini membayarkan ke Pak Bandiman sejumlah 30.000 rupiah. Mungkin menurutku ya, gengs, si pelaku ini mengirimkan secara offline atau tidak menggunakan aplikasi untuk menghilangkan identitas pelaku dan mengkambing hitamkan si pengirim atau ojek online ini atau Pak Bandiman. Mungkin ya, kalau menurut kalian kenapa kok pelaku ini melakukannya secara offline? Komen di bawah. Ini tidak semudah itu si pelaku mengkelabui polisi karena masih banyak bukti-bukti di TKP seperti sanksi, kemudian dan CCTV. Lanjut, jadi gini, pelaku ini menitipkan pesan kepada Pak Bandiman dan pesannya seperti ini. Nanti bilang ya ke Pak Tommy, ini dapat paket dari Pak Hamid Paku Alam. Tanpa rasa curiga, Pak Bandiman pun mengirimkan paket tersebut ke alamat Pak Tommy. Namun ketika sampai di lokasi atau alamat Pak Tommy, ternyata rumahnya tuh sepi, gengs. Akhirnya Pak Bandiman memutuskan untuk menelpon Pak Tommy untuk mengabari bahwa Pak Tommy mendapatkan sebuah paket takjil. Tapi Pak Tommy menolak paket tersebut dengan alasan tidak mengenal nama pengirimnya. Oh ya, latar belakang dari Pak Tommy ini adalah anggota kepolisian resor kota dan saat ini sudah menjadi penyidik senior di instansi tersebut. Pak Tommy bilang pada waktu ditelepon,
Saya tidak merasa punya teman yang bernama Hamid Pakwalam. Coba deh saya kabari dari istri saya, mungkin ada teman, saudara, atau keluarganya yang bernama Pak Hamid. Tetapi ternyata istrinya pun tidak mengenali siapa pengirim takjil tersebut. Akhirnya Pak Tommy menyerahkan saja paket takjil tersebut kepada Pak Bandiman karena tidak mengenali siapa pengirim takjil tersebut. Dan secara tidak langsung Pak Tommy ini terselamatkan dari maut yang sedang mengincarnya. Dari cerita ini aku percaya banget bahwa umur itu tidak ada yang tahu. Ya kan, kalau udah waktunya meninggal ya meninggal, kalau belum waktunya pasti akan baik-baik saja. Ya, selaku kita masih hidup ya gengs, kita harus melakukan sesuatu hal yang baik, saling menghormati dan saling menghargai. Betul nggak gengs? Lanjut. Nah, pada saat itu anaknya Pak Bandiman pulang dari TPA dan membawa makanan yaitu gudeg. Karena anaknya itu kebetulan tidak suka dengan gudeg, maka gudegnya pun dikasih ke bapaknya, yaitu ya Pak Bandiman itu. Pak Bandiman dan anaknya itu memakan satenya langsung tanpa mencocolkan ke sambalnya sate tersebut. Langsung dimakan aja, pada waktu itu masih baik-baik saja. Namun, ketika istrinya itu memotong lontong dan mengoleskan ke sambal sate tersebut, menyuapkan lontong itu ke anaknya, dan tiba-tiba anaknya bilang kepada Pak Bandiman, kok pahit ya, kok panas ya. Dan akhirnya anak tersebut lari ke kulkas untuk meminum air dingin. Tapi anak Pak Bandiman langsung jatuh terselungkup. Istrinya pun setelah memakan sisa dari lontong yang sudah dioleskan dengan sambal tadi, ikut mual-mual, muntah-muntah. Dan ini adalah indikasi keracunan makanan. Dengan rasa panik, keduanya langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Yogyakarta. Selama perjalanan, keduanya, istri dan anaknya, mengeluarkan buih dari mulutnya. Namun setelah sampai di rumah sakit, nyawa dari anak Pak Bandiman sudah tidak tertolong. Akan tetapi nyawa dari istrinya masih bisa diselamatkan. Menurut Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY, mengungkap ada kandungan sianida di dalam makanan tersebut. Ahli forensik UGM mengatakan bahwa potasium sianida ini bisa didapat secara bebas di dalam racun tikus, gengs. Tidak diperlukan waktu lama untuk menemukan pelakunya, gengs. Kira-kira selama 3-4 hari polisi berhasil menangkap pelaku yang diduga mengirimkan takjil mematikan itu. Pelaku berinisial NA, warga dari Majalengka. Ternyata pembunuhan itu didasari oleh rasa sakit hati dari pelaku selaku mantan dari Pak Tommy, karena Pak Tommy menikahi dengan perempuan lain. Memang bener banget ya, kalau udah sakit hati, udah emosi, kadang kita tuh nggak bisa mikir secara jernih gitu ya. Mungkin jadi dajjal, setan, iblis tuh mudah masuk ke dalam pikiran dan hati kita dan membisikkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang keji. Ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil, gengs. Yang pertama, jangan menerima paket jika paket tersebut tidak jelas siapa pengirimnya. Untuk pelajaran yang kita ambil yang kedua adalah kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan jangan saling menyakiti agar tidak ada orang yang sakit hati lagi dan tidak ada kasus seperti ini terulang kembali. Oke, menurut kalian bagaimana? Pelajaran hidup apa yang bisa diambil dari kasus ini? Silahkan komen di bawah. Sekian info kali ini, silahkan like, share, komen, dan pastinya jangan lupa subscribe
Kalian juga bisa request info-info apa aja yang bisa kita bahas. Dan pastikan kalian saling menghargai dan menghormati sesama. See you, bye-bye.